Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auwalia Nurul Iza dari Pendidikan Biologi B 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biomembran, yaitu membran sel, dan transportasi zat pada membran sel. Yang pertama, yaitu struktur penyusun membran sel. Membran sel tersusun atas beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu lipid. Lipid tersusun dari dua komponen utama. Yang pertama, bagian kepala yang disebut dengan fosfat, sedangkan bagian ekor yang disebut dengan asam lemak. Pada bagian kepala, suka terhadap air, yaitu disebut dengan hidrofilik. Dan ekornya takut terhadap air, maka disebut dengan hidrofobik. Sehingga bagian fosfolipid akan selalu mengarah ke bagian yang menghadap atau berhadapan dengan air. Karena kedua perbedaan sifat ini, maka menghasilkan sifat yang disebut dengan selektif permeable. Komponen penyusun sel yang kedua yaitu protein. Bisa dilihat pada gambar, pada bagian yang berwarna ungu itu disebut protein. Ada dua macam protein. Protein yang pertama yaitu adalah protein integral karena tertanam di dua lapis lipid. Dan yang kedua ada protein perifer karena hanya tertanam di satu lipid saja atau menempel di satu lipid saja. Yang ketiga, komponen penyusun utama membran sel yaitu karbohidrat. Karbohidrat di sini berbentuk glikogen dan glikogen yang berikatan dengan protein disebut glikoprotein dan glikogen yang berikatan dengan lipid disebut glikolipid. Selanjutnya yaitu pergerakan atau transport melewati plasma membran atau membran sel. Yang pertama ada molekul kecil tidak bermuatan. Molekul kecil tidak bermuatan di sini bisa dengan mudah melewati membran sel secara difusi. Contoh-contoh dari molekul tidak bermuatan di sini ada air, amonia, karbon dioksida, dan oksigen. Yang kedua ada lipid soluble substance, yaitu molekul yang larut dalam lipid. Contohnya di sini adalah hidrokarbon. Hidrokarbon di sini dapat melintasi membran sel secara bebas keluar atau ke dalam. Kelompok-kelompok dari hidrokarbon contohnya hormon-hormon derivat steroid seperti testosteron, estrogen, progesteron, dan hormon-hormon lainnya dari korteks adrenal. Yang ketiga ada water soluble atau larut di dalam air. Contohnya di sini adalah glukosa. Glukosa tidak mudah masuk ke dalam sel karena bermolekul besar. Dan yang kedua karena dia ini water soluble, sedangkan bagian ekor pada fosfolipid bersifat hidrofobik atau takut terhadap air, sehingga glukosa tidak bisa menembus membran sel, kecuali jika dia difasilitasi oleh glukotranspor yang diaktifkan oleh insulin. Yang keempat ada ion. Ion tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar secara bebas dari membran sel. Kenapa? Karena bermuatan dan kadang membentuk kompleks sehingga tidak bisa menembus. Kalau bisa menembus harus lewat channel atau harus lewat pompa. Selanjutnya yaitu protein membran. Protein membran yang pertama berperan sebagai channel atau reseptor. Channel atau saluran misalnya seperti ion, air melewati channel, dan untuk transport misalnya seperti glukosa. Glukosa karena bermolekul besar harus melewati transport, tidak bisa melewati channel. Yang kedua ada reseptor. Reseptor apa? Protein berperan sebagai reseptor hormon, sehingga hormon bisa mengaktifasi sel. Yang ketiga ada glikoprotein. Glikoprotein berperan mencirikan sel. Yang keempat ada enzim. Dan protein juga bisa berperan sebagai pompa dan pengikat. Ada dua macam transportasi yang terjadi di dalam membran. Yang pertama transportasi aktif, yang kedua ada transportasi pasif.
Transportasi aktif contohnya yaitu endositosis, eksositosis, dan pompa ion. Yang pertama, endositosis yaitu proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Endositosis terbagi menjadi dua tergantung pada zatnya. Fagositosis jika zat yang masuknya berbentuk padat, dan pinositosis jika zat yang masuknya berbentuk cair. Selanjutnya ada eksositosis. Eksositosis di sini berarti proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel. Eksositosis ini biasanya melibatkan vesikel. Yang ketiga ada pompa ion. Lalu selanjutnya ada transportasi pasif. Transportasi pasif merupakan transportasi tanpa energi. Artinya dia tidak membutuhkan energi, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi suatu zat. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah perpindahan ion atau zat terlarut dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Yang kedua ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi contohnya glukosa. Glukosa tidak bisa masuk ke dalam membran sel karena bermolekul besar, tetapi bisa masuk jika difasilitasi oleh glukotranspor yang diaktifasi oleh insulin. Contoh selanjutnya dari difusi terfasilitasi yaitu transport Na+ yang difasilitasi oleh aldosteron. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis yaitu perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Bisa disimpulkan perbedaan difusi dan osmosis yaitu difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya, sedangkan osmosis yang berpindah adalah molekul airnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.